Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada janji-janji Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan selalu ada pertolongan dari Tuhan buat setiap kita menghadapi setiap pergumulan dan masalah hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini juga saya rindu melihat setiap umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan, karena Alkitab jelas mencatat iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita tahu bersama dunia di mana kita hidup tidak menjadi tambah baik, karena Alkitab mencatat bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Kita ada dan tinggal di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Itu sebabnya kita perlu tertanam dalam firman Tuhan untuk kuat menghadapi setiap pergumulan yang akan kita lalui. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami perlu firman-Mu karena kami tahu orang yang tinggal dalam firman Tuhan akan terus menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya terus bekali kami ya Roh Kudus dengan tuntunan-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Raja Daud di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ini yang merupakan janji bagi orang yang hidupnya sudah dibenarkan, ya. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26, pemazmur Daud bilang begini, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi," apa dikatakan? "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Saudara, ini adalah kesaksian Daud, kan? Daud bilang, "Aku melihat, tidak pernah kulihat," maksudnya tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, orang yang hidupnya sudah dibenarkan, orang yang di hadapan Allah sudah dibenarkan oleh karena kebenaran yang dia terima, oleh karena kematian Kristus, dia mendapatkan janji Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Tidak pernah ada perubahan dari pribadi Allah. Itu sebabnya Daud bilang, "Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua." Berarti dalam hidup manusia ada perubahan dari muda menjadi tua. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya selanjutnya dia bilang, "Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta roti." Bahkan ayat 26 dia bilang begini, "Tiap hari ia menaruh belas kasihan." Siapa ia? Perhatikan, ia adalah orang benar tersebut. Ia menaruh belas kasihan. Orang yang sudah dibenarkan hidupnya selalu memiliki belas kasihan. Tidak lagi fokus kepada dirinya sendiri. Wah, ini semua buat saya, ini semua milik saya. No, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Tiap hari memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi apa? Menjadi berkat. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ini bukan cuma sekedar kesaksian Raja Daud selama dia hidup, bagaimana Tuhan pelihara hidupnya, bagaimana Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan bela. Ini juga merupakan kesaksian yang akan kita alami bagi orang-orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh kematian Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Iya kan? Kita selalu melihat pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Waktu demi waktu, pertolongan Tuhan, anugerah. Betul, masalah masih datang silih berganti.
Pergumulan masih ada di hadapan kita. Bukan berarti kita orang benar lalu nggak ada lagi masalah. Bukan berarti kita hidup sudah ditebus oleh darah Yesus lalu selesai, tidak ada lagi pergumulan. No, setiap hari kita diperhadapkan dengan badai hidup. Setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan hidup. Tapi ini yang menjadi jaminan buat setiap kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan seorang diri. Haleluya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Lihat, siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus. Bukan hanya buat orang ini, tetapi anak cucunya akan mengalami keberkatan yang sama. Oh haleluya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita yang orang-orang tua yang sudah mengerti akan kebenaran, ajar, didik, benahi anak-anak kita, tanamkan untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga mengajarkan, menanamkan nilai-nilai kebenaran buat anak-anak mereka. Terus menerus seperti itu. Untuk apa? Supaya tergenapi anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kenapa? Karena orang-orang benar ini mengajak setiap anak cucunya untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga terus tongkat estafet ini terus bergulir kepada anak cucu mereka lagi. Kepada anak cucu mereka lagi terus. Sehingga keturunan-keturunan orang benar hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga juga berkata demikian. Ini janji buat orang yang sudah dibenarkan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya buat orang yang takut akan Tuhan, tapi ayat 2 mengatakan anak cucunya, haleluya, akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Bukan hanya orang benar, bukan hanya orang yang takut akan Tuhan, tapi anak cucunya akan apa? Perkasa di muka bumi. Engkau mau melihat anak cucumu perkasa di bumi? Engkau mau melihat anak cucumu hidup dalam anugerah dan keberkatan Tuhan? Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dan kita yang hidup takut akan Tuhan mengarahkan, mengajarkan, mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk juga hidup takut akan Tuhan. Minimal setiap hari Minggu kita ajak mereka beribadah. Iya kan? Jangan hari Minggu justru jalan-jalan, saudaraku, datang beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian kita membuat kebiasaan yang baik buat keturunan-keturunan kita, mengajak mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau ada orang tua yang hari Minggu ngajakin anak-anaknya jalan-jalan. Saya mengerti saudara sibuk dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tapi bukan berarti engkau menanamkan nilai-nilai yang tidak benar. Engkau menanamkan nilai-nilai yang hidup takut akan Tuhan, karena itu akan berdampak buat keturunan-keturunan kita. Dampaknya ayat 3 bilang begini, saudara. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi janji Allah bagi orang benar. Pastikan setiap kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Biarlah kita hidup terus takut akan Tuhan. Karena dampaknya bukan hanya hidup kita ada dalam anugerah, keberkatan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Anak cucu kita pun akan melihat berkat-berkat yang sama. Anak cucu kita pun akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga berkat itu turun dalam kehidupan anak cucu orang benar. Inilah yang menjadi keberkatan atau janji bagi orang-orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah dibenarkan, kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami sudah ditebus dan kami tahu kami diajar, dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami sebagai orang-orang tua untuk mengajak, mengarahkan, mendidik anak-anak kami untuk juga hidup takut akan Tuhan. Sehingga berkat itu bukan hanya turun bagi kami, tapi juga turun kepada anak cucu kami, keturunan ketiga dan keempat. Bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat-Mu dimanapun mereka mengambil bagian untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit,
Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, turun kasih karunia kesembuhan, mujizat dalam hidup mereka. Kalau ada yang berbeban berat, hamba juga berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang menolong dan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.